nggak lama, buset, itu kayak ada suara yang ketawa yang aneh lah ya, yang aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel WSAK. Kali ini saya akan bertanya-tanya dan mau tahu pengalaman mistisnya Kang Ihsan gitu. Itu seperti apa itu Kang Ihsan? Ya, ini cerita mistisnya di salah satu gunung yang masih di daerah Purwakarta. Iya. Namanya Gunung Bongkok, itu di daerah Pleret, Kabupaten Purwakarta. Iya. Waktu itu kejadiannya tahun 2019, tepatnya di bulan Juni. Nah, saya sebelumnya tuh punya rencana. Jadi saya tuh ngajak temen, ada yang maksudnya gimana ya? Udah sering naik gunung lah gitu, dia hobinya juga naik gunung. Nah, waktu itu saya diajak dan saya mau, cuman waktu itu kan saya masih pemula, Yeah. dibilang masih pemula, dan teman saya juga menyarankan udahlah kita yang deket aja dulu karena ini kan masih pemula juga, takutnya yang namanya gunung kan namanya hutan itu pasti rawan. Iya. Pasti rawan. Nah, saya minta yaudah daerah Purwakarta dulu aja, nanti kalau misalkan kita udah tahu gimana suasana di gunung, kita bisa kemana aja gitu kan. Nah, waktu itu saya berlima, saya, Asa, Imam, Farid, sama Amai. Nah, mereka itu udah dibilang sering lah naik gunung, dan saya masih pertama kalinya itu naik gunung. Saya berangkat hari Sabtu jam badan duhur, jam 1 jam 2 Siang gitu ya. sama siang, karena saya pikir kan niat saya ke gunung itu cuman nggak ada niat buruk ya, nggak ada niat buruk, karena di gunung itu kan kalau misalkan kita niat buruk, saya juga sebelumnya riset kan ya, yang namanya naik gunung itu ada aturannya, ada larangannya, gak boleh gini, gak boleh gitu lah. Nah, saya pelajari, saya juga tanya di gunung itu seperti apa sih gitu kan suasananya. Teman saya ngejelasin gini, oke lah. Nah, jam 2 itu saya OTW karena ngejar sunset kan. Kita jam 5 atau jam 4 itu jam 5-an lah kita udah nyampe di atas. Cuman karena kita kesorean berangkatnya itu jam 2, dan di jalan juga kan pasti ada inilah kendala ya. Itu juga agak jauh juga sih, agak jauh juga dari rumah ke daerah Pleret ini. Saya berangkat, nyampe jam di parkiran atau di pos 1 itu jam berapa ya? Sekitar jam 3 jam 4 lah kalau nggak salah, jam 4 setengah 5 gitulah. Nah, kita kirim motor, terus kita angkat barang-barang, terus daftar kan, bayar tiket juga ya, bayar tiket, daftar. Nah, di situ agak gelap juga karena udah sore. Kita istirahat dulu aja deh, kita istirahat dulu. Teman saya bilang kita diam dulu aja. Udah, gimana sekarang? Nah, udah beberapa menit kemudian kita rencana naik. Ya, cuman nggak mungkin juga kan kalau jam 4 jam 5 itu kita masih pengen ngejar sunset, pasti kemalaman di jalan. Ya, nah pas jam 5 itu setengah 6 gitu kita briefing dulu, kita ya seperti biasa lah kita berdoa dulu kan, kita berdoa dulu. Di situ saya ragunya kenapa? Buset, ini pertama kali gua naik gunung, terus tepatnya juga itu malam gitu kan? Iya, malam juga ya. Di situ saya mikir, wah ini yakin nih malam kita naik gitu kan, kita naik malam. Sebenarnya hati was-was, cuman karena ada teman-teman saya yang yakinin banget, nggak secara langsung sih, cuman kayak yakin gitu, ya udah saya ikut aja karena di situ kan posisinya saya cuman ikut aja gitu ya, cuman ikut cari pengalaman dan tujuan saya nggak ada yang negatif kan. Nah, di situ kita berdoa, itu tepatnya udah mau maghrib sekitar 5 menitan lagi lah menuju maghrib.
udah gitu kita langsung aja naik, udah berdoa kita naik jalan di pertengahan jalan tuh sekitar posko ke-1 lah, posko kedua di situ udah mulai ada hawa-hawa, udah beda lah, udah ya yang namanya hutan kan pasti gelap malam. Nah saya juga berekspektasinya gini, di atas pasti rame gitu, apalagi itu hari weekend kan, Sabtu Minggu. Di jalan nggak ada kendala apa-apa. Nah di pertengahan jalan, singkat cerita, ada tuh yang turun 2 orang. Berarti di atas sana rame nih. Ya, di atas sana pasti rame kan. Ada yang biasalah, kita yang namanya di gunung itu kalau misalkan ketemu sama seseorang itu kan pasti tanya-tanya kan. Terus pasti ada apa istilahnya kayak lelucon gitu lah. Lu bang di atas sedikit lagi gitu kan, puncak gitu. Itu buat salah satu buat apa ya? Mensupport kita untuk tetap semangat gitu menuju puncak. Nah, di pertengahan jalanan kita berhenti dulu sejenak karena capek. Kita minum dulu, terus jalanan juga udah agak terjal lah gitu kan. Nah kita lanjut lagi jalan. Udah begitu kan saya nanya nih ke teman saya, kira-kira ke puncak berapa kilo lagi? Nah teman saya tuh kayak nenangin gitu karena tahu saya pertama. Dia bilang bentar lagi. Ya udah kita jalan, akhirnya sekitar jam 9 jam 10-an kita nyampe. Berarti malam nyampe? Iya, nyampe-nya malam, pasti malam kan kita berangkat juga maghrib kan. Ya jam 6 sekitar jam 6. Kita nyampe jam 9 jam 9 jam 10 saya lupa lagi. 10-an kalau nggak salah. Nyampe itu di atas nggak ada siapa-siapa. Nggak ada orang sama sekali. Itu cuma rombongan kita aja. Terus yang berdua yang tadi siapa itu? Itu yang di atas baru turun itu nggak tahu siapa. Kayaknya itu cuma kalau dibilang kata teman saya itu yang patroli lah gitu ya. Patroli. Iya, yang patroli, yang pemandu gitulah, pemandu yang minggu gitu. Nah, saya kaget. Saya nanya ke teman saya, ini kita nanti bikin tenda kira-kira di mana? Oh, di sini katanya. Di sini ada kayak kerumunan di belakang pohon bambu itu, ada space yang agak datar. Nah, di situ tempat bikin tenda. Sini aja katanya. Ya udah di sini kita bikin tenda. Saya tanya, ini beneran kita doang? Teman saya, ya ini cuma kita doang. Saya di dalam hati kan yang namanya di gunung, apapun yang terjadi nggak usah jangan diucapin di situ langsung. Nanti aja setelah turun, setelah pulang baru kita cek kembali ya. Apapun yang terjadi, kita mau melihat apapun kita nggak boleh kan? Kita nggak boleh ngomong apa-apa, apalagi ngomong-ngomong soal kayak kita ngelihat makhluk halus lah atau apa, itu nggak boleh sama sekali. Nah begitu kita udah masang tenda, kita nyiapin makan kan, kita makan, kita ngobrol, terus kita bikin api unggun juga. Saya masih kepikiran, buset ini beneran cuma kita doang gitu kan. Karena jujur aja saya takut, saya was-was. Karena sebelumnya juga kan bayangan saya yang namanya di gunung itu pasti banyak pendaki gitu kan. Mau sekecil apapun gunung pasti ada aja orang. Cuman kebetulan itu cuma rombongan kita aja yang ada di situ. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Seiringnya berjalan waktu kita makan, udah makan kita ngobrol-ngobrol. Cuman salahnya itu kita nyanyi-nyanyi ya, gitar di gitaran gitu sama teman-teman ya, santai-santai. Tepatnya jam 12, udah nggak kerasa waktu jam 12. Jam 12 kita tidur. Nah ya kan tenda udah dipasang tuh, kita tidur. Yang kita di sana kan berlima, satu tenda itu dipaksain buat berlima tidurnya. Cuman katanya yang di depan itu ada satu yang ngejaga kan, kalau misalkan kita gantian. Cuman nggak lama kemudian dia juga masuk, mungkin kedinginan. Nah saya di situ perlengkapan, karena saya tahu daerah Purwakarta masih panas ya, cuman bekal jas hujan sama sarung aja sih di situ. Lagian tidur juga masih pakai sepatu kan, saya nggak lepas sepatu, teman-teman juga kan. Kita tidur, cuman saya sama Mas saya itu belum tidur. Iya, jam setengah satuan lah, kita belum tidur. Saya juga masih sempat buka HP, walaupun nggak ada sinyal ya, saya main HP dulu.
saya cari posisi yang enak buat tidur. Cuman teman saya yang berdua itu kalau nggak salah si Kamal sama si Farid sama si Imam itu udah tidur duluan. Saya sama si Pak ya sama bertiga itu udah tidur duluan. Saya sama si Pasha belum tidur. Nah belum tidur. Si Pasha mainin HP, saya juga main HP. Nggak lama, buset, itu kayak ada suara yang ketawa. Aneh lah. Iya yang aneh. Cuman saya di situ posisinya diam aja karena saya tahu aturannya di gunung seperti apa. Selain jangan buang sampah sembarangan, kalau misalkan dengar sesuatu atau melihat sesuatu itu nggak usah diomongin gitu kan. Cukup tahu aja, nanti aja ceritanya kalau misalkan kita udah pulang. Nah, cuman saya lupa di situ karena saya penasaran apa cuman saya doang yang dengar. Si Pasha kebetulan belum tidur, apa dia dengar. Saya cuma bilang gini aja si Pasha, "Sak," dan dia bilang kalau kata bahasa Sundanya cenesan. Kita cuma gitu doang ya, kita nggak ngomongin tapi dia udah tahu maksud saya apa gitu kan. Nggak lama ini hati udah nggak tenang nih kan, udah was-was. Gila, itu pertama kalinya saya dengar suara, walaupun saya sebelumnya nggak pernah dengar apa-apa gitu kan. Saya nggak tahu suara hantu kayak gimana. Cuma di situ saya mikir, wah ini kayaknya hantu. Soalnya suaranya aja udah beda gitu kan. Itu terdengar jelas banget. Kalau boleh kalau dibilang itu hantunya kayak kuntilanak gitu. Iya, kayak kuntilanak gitu. Kayak ketawa gitu, selewat gitu. Tapi kedengarannya jelas banget gitu kan. Ketika saya tanya ke si Pasha, cuman bilang si Pasha langsung, saya pengen ketawa ada, pengen takut juga ada, karena di situ begitu saya ngasih tahu secara isyarat ke si Pasha kayak gitu langsung itu kejadiannya jam berapa itu? Sekitar 1:30 lah kalau nggak salah, sekitar 1:30 kita belum tidur. Nah udah ada suara kayak gitu, terus saya udah nanya, si Pasha langsung muter yang ngaji gitu di HP kan. Iya, muter ngaji di HP. Itu udah agak tenang tuh. Saya buru-buru tidur aja sampai udah tidur terus pagi kan. Udah nggak kerasa pagi sekitar jam 5-an kita ngejar sunrise kan. Kita keluar, kita beres-beres dulu, cuman karena belum diberesin waktu itu. Soalnya kalau ini kan di bawah nih, di bawah, jadi puncaknya di sini nih, cuman naik dikit aja gitu kan, kita naik, udah kita nikmatin aja sunrise gitu. Alhamdulillahnya kita masih ada kesempatan buat melihat pemandangan gitu. Untungnya nggak terlalu banyak kabut juga di situ. Ya akhirnya di situ saya udah agak tenang tuh, walaupun sebenarnya yang semalam itu masih keinget-inget kan. Pengen cerita cuman kan ada aturannya juga kan. Situ saya masih kan sempat ketawa-ketawa, masih sempat foto-foto sama teman-teman ya. Terus nggak lama kemudian ada rombongan yang lain yang naik. Itu kalau nggak salah cewek juga banyak, cewek sama cowok juga banyak. Di situ makin tenang aja tuh, makin tenang aja. Nggak lama sekitar jam 8 jam 9 kita beres-beres tenda. Kita rencana buat udah kita balik aja. Kita turun, alhamdulillah kita nggak ada kendala apa-apa. Nah udah begitu turun, saya penasaran nanya lagi ke si Pak, saya semalam apaan sih? Kata dia, ya benar semalam tuh gini. Udahlah, kita udah cuman di situ bener-bener itu pertama kalinya saya dengar suara. Karena sebelumnya saya belum pernah yang namanya diganggu, belum pernah yang namanya mendengar suara yang aneh-aneh, apalagi ngeliat gitu ya. Nauzubillah min dzalik itu kan saya nggak mau sama sekali ngeliat kayak gitu. Baru dengar suaranya aja, buset ini merinding banget gitu kan, merinding banget. Cuman karena si Pak Sawuntung langsung refleks dengan suara muter ngaji gitu ya, alhamdulillahnya langsung tenang ya, agak tenang. Sekitar kita turun jam 9 terus duhur kita udah nyampe. Kita pulang aja di situ nggak lama-lama kan, badan juga udah capek gitu kan di perjalanan juga. Pas pulang sempat istirahat sih, sempat minum dulu, sempat apa dulu, santai dulu lah ya. Oh iya,
pas sekitar jam 11, saya lupa, jam 11 malam itu ada orang satu yang naik. Oh, Ada satu orang. Saya kaget atau bukan gitu kan. Saya mikir gini, ini tengah malam ada orang naik satu orang gitu kan. Karena saya pertama kali nggak tahu di situ ada petugas atau enggak. Iya. Nah, orang itu sempat nanya ke kita, "Kang, cuman satu tenda aja?" Kita jawab, "Ya kan, cuma kita aja. Di sana nggak ada lagi." "Nggak ada," kata kita. "Nggak ada, kita cuma seorang di sini aja," kata kita. "Oh, ya udah. Saya lanjut, Kang." "Ya Kang, hati-hati." Nah, dia pergi gitu. Dia pergi. Saya tanya ke teman saya, "Itu siapa? Malam-malam kok berani sendiri?" Kata teman saya tuh, "Itu petugas," kata. "Maksudnya petugas gimana?" kata saya. Karena saya nggak tahu. "Itu petugas patroli yang ngecek, katanya di atas ada yang ngecek atau enggak gitu kan. Mastiin gitu kan di atas ada orang atau enggak gitu." "Oh, yaudah," gitu kan. Saya nggak kira apa, saya nyanyi. Dan saya ingat itu kenapa kita digangguin, saya sama si Pasa digangguin sempat ngedengar suara itu. Kita bikin kesalahan di situ. Soalnya Bikin kesalahannya kan yang namanya di gunung pasti banyak makhluk-makhluk yang di luar nalar kita ya. Pasti nggak tahu lah itu makhluk apaan. Yang pasti di gunung itu kita nggak boleh sembarangan. Saya lupa di situ kita nyanyi, mungkin dia keganggu ya, kan. betul. Saya lupa di situ, jujur saya lupa di situ. Teman-teman juga kayaknya nggak ada yang ngingetin karena kita di situ ya udahlah, kita bawa enjoy aja gitu kan. Cuman soalnya itu, makanya kenapa digangguin, mungkin dia ngerasa keganggu, akhirnya kita digangguin balik gitu kan. Saya baru sadar di situ. Saya juga ngomong sih pas gitu. Oh iya benar kan. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu kan. Lain kali kalau misalkan kita mau mendaki ke gunung, kita nggak boleh gini gitu kan. Kita harus ngikutin aturan ya. Kita harus lebih waspada gitu kan. Nah, itu sih, cuman itu aja pengalaman saya. Cuman digangguin lewat suara aja, alhamdulillahnya gitu kan. Nggak sempat dilihatin juga, nggak. Jangan sampai deh itu. Kalau misalkan kita diliatin atau saya yang ngeliat atau teman saya yang ngeliat, itu nggak tahu deh kayak gimana itu. Nah, kan barusan Bang Isan udah cerita. Saya mau nanya lagi nih, semenjak Bang Isan naik gunung naik gunung lagi apa enggak gitu? Sebelum COVID ini nih, kan itu 2019 ya, itu kan COVID 2020. Nah, sebelum COVID itu saya diajak lagi sama teman saya itu di daerah Bandung. Kebetulan yang ngajaknya itu perempuan, teman saya di Bandung ya. Cuman sama cowok juga gitu kan, ada teman juga di sana orang Bandung. Ngajak ke saya, ngejapi lewat WA, katanya yuk gunung kita camp. Nah, itu sempat mau, cuman keburu COVID. Keburu COVID jadi nggak jadi. Dan saya juga ingat tuh kejadian yang kemarin aja, saya masih kayak masih agak takut gitu kan. Ini baru di daerah saya dan gunungnya juga nggak terlalu tinggi gitu kan, apalagi di daerah-daerah yang lain pasti lebih tinggi lagi. Dan itu saya kayak belum siap aja gitu kan. Bukan karena bukan, jadi yang namanya naik ke gunung mau setinggi apapun, mau serendah apapun gunung, kalau kata saya itu nggak diremehin. Walaupun yang udah pengalaman, yang namanya ngeremehin itu nggak boleh. Karena mau sekecil apapun, mau sebesar apalagi yang besar gitu kan gunung, kita nggak boleh kayak sombong gitu. Iya, kayak nggak boleh sombong gitu kan. Nah, habis itu kan saya diajak, cuman karena keburu COVID jadi saya nggak jadi gitu. Oke, Bang Isan, ini pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan yang terakhir itu pesan-pesan buat teman-teman gitu, bagaimana gitu supaya kita bukan cara sih, tapi aturan lagi lah kayak gitu. Kalau dari pengalaman saya
kan ini saya masih pemula, Iya. masih banyak yang senior yang lebih sering kan gitu. Lebih cuman kalau dari saya pribadi sih yang masih pemula, masih awam gitu kan, dari hal yang udah saya alamin itu, kalau menurut saya sih yang pertama kita nggak boleh sombong, yang kedua kita harus yakin, dan yang lebih penting itu izin dari orang tua. Iya, jadi izin dari orang tua, kita pamit orang tua, pergi dari rumah. Apalagi kan kita nginep di hutan ya, rawan. Yang paling penting itu. Dan kalau misalkan kita udah di atas, kalau misalkan udah sepanjang perjalanan atau apalagi udah di atas, saya cuma nyaranin itu nggak boleh ada niatan yang enggak. Apalagi kalau misalkan kita sama cewek, itu sih. Karena saya riset dari dengar dari berita-berita yang banyak yang hilang, terus disesatin di jalan, terus diputer-puter selama 3 hari, apalagi ada yang lebih parah sampai meninggal. Itu aja sih. Makasih ya buat Kang Isan atas ceritanya barusan. Semoga teman-teman suka dengan video saya. Mudah-mudahan video saya lebih majulah ke depannya. Buat teman-teman, kalau misalkan ada kekurangan atau ada masukan, tinggal tulis aja dah di kolom komentar. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe juga ya. Terima kasih.